Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. So, video kali ini kita akan bahas some question about interference. Dan here we have I think 5 questions about interference untuk materi AS level Cambridge for Physics. Dan kita akan bahas satu persatu dari mulai konsep dan pembahasannya, oke? Oke, yang pertama kita punya sebuah pertanyaan tentang two progressive sound waves. Jadi ada dua gelombang suara. Yang pertama ada ada Y wave Y yang di bagian atas, yang ini yang besar sendiri, and then ada yang Z wave yang bagian bawah sini, oke? Pertanyaannya adalah, do two progressive wave sound waves Y and Z meet at a fixed point P. Mereka bertemu pada poin P, and the variation with time t of the displacement x of each wave at point P is shown in figure 4.1. Jadi mereka bersatu karena ya bahasa lainnya adalah mereka mengalami superposition, oke? Superposition. Alright. Nah, superpose, oke? Pertanyaan yang pertama adalah state one quantity of waves Y and Z that is first the same. Quantity mana, besaran mana yang mereka ini sama? Oke, mereka sama yang mana? Sekarang kita cek. Kalau dari segi amplitude udah pasti berbeda ya. Amplitude mereka beda jauh. Berarti amplitude berbeda itu buat pertanyaan yang kedua. So the difference between two wave is amplitude. Ya, di amplitude. Alright. Kemudian yang samanya bagian yang mana? Sekarang kita cek di bagian period ya, I think period, karena di sini x-axisnya is period ya, in time, dalam waktu. Kita cek kalau period definitionnya adalah time taken for one wave, oke? For one oscillation. Untuk satu gelombang itu berapa lama waktu buat satu gelombang. Jadi kita cek satu gelombang itu dari mana ke mana ya. One wavelength itu dari sini buat gelombang yang Y dulu ya. From here, this point to this point. Oke, nah sekarang kita cek nilai periodnya berapa. Kita tarik garis ke bawah. Ini tarik garis ke bawah. Alright. Itu periodnya nunjukin angka, kita hitung sedikit kasar karena ini angkanya cukup tidak bagus. Oke, kita jangan pakai yang itu by the way karena susah. Kita mulai dari one crest and one trough aja, lebih gampang ya. Jadi finishnya di sini, startnya di sini. Itu one wave. Buat yang Y ya, this wave, oke? Wave Y. Jadi di sini pas di 3 angka 3, unitnya adalah millisecond. Jadi period untuk yang Y period. Okay, period Y wave is 3 millisecond. And then for the Z ya, Z itu yang ini kita cek yang berpotongannya di sebagian mana ya, yang berpotongannya itu ini aja ya. This point to this point itu one wavelength ya, one wavelength, full wave, satu aja. Pas kan, ini di 1 second, ini di 4 second, di 4 millisecond, sorry. So the period untuk Z adalah dari 1 second ke 4 second itu berapa second? Dari 1 millisecond ke 4 millisecond itu berapa second? Ya berarti 3 second, 3 millisecond, oke. So period mereka sama. Oke. Kalau period sama maka wavelengthnya juga wavelengthnya. Kalau period sama maka konsekuensinya juga frekuensinya akan sama juga ya. It has they have the same frequency, okay? Frekuensinya sama karena kan frekuensi is per period, okay? Jadi kalau periodnya sama ya frekuensi juga sama. Jadi yang sama dari mereka period or frekuensi. You can write one of them, okay? Period. Oke, kita next.
This is very simple, okay. Sekarang yang B, state and explain whether waves Y and Z are coherent. Apakah dia koheren? Koheren itu kan kuncinya cuma satu ya. I have explained this before. Yang pastinya adalah coherent. Yang penting itu adalah coherent. Yang penting itu adalah the same frequency. Ya, dari beberapa gelombang yang ada itu frekuensinya harus sama. Oke. Ya, di kasus kita, in our case, ya frekuensinya semuanya sama. Oke. So they are coherent. Sesimpel itu. Frekuensi. Alright. Jadi coherent karena they have same frequency, the same frequency, okay? Yeah, frequency is the same. Yeah, they have the same frequency. Okay. And then C, determine the phase difference between the wave. Phase difference in degrees jawabannya, oke. Okay? Sekarang perbedaan fase kalau dalam bahasa Indonesianya, oke. Okay? Karena mereka punya punya frekuensi yang sama, kemungkinan juga wavelengthnya sama ya. Wavelength itu panjangnya. Nah, untuk phase difference kita bisa pakai dua analogi. Saya akan jelaskan analoginya dulu ya. Bukan analogi, example-nya. Kita bisa padukan wavelength yang pertama, oke. Misalkan saya punya satu gelombang penuh. Ya, teman-teman bisa tebak, you can guess this have phase 3 and 60 degrees, oke. Oke. Nah, kalau saya punya gelombang satunya lagi di bawah sini. Ya, mereka punya phase difference yang sama ya. Artinya ya no difference in phase, tidak ada perbedaan fase. Mereka in phase berarti. Nah, sekarang kalau gelombang ini tuh telat satu di sini, oke. Saya bikin gambar ini, saya bikin putus-putus. Nah, di sini. Alright. Oke. Nah, teman-teman bisa cek bahwa ini puncaknya dan ini puncaknya telat. Nah, terbentuknya tuh semacam terlambat lah ya. Kita bisa bilang dia telat terjadi gitu ya. Misalkan kita punya panjang ini itu, anggap aja ya, kita langsung ke value aja. Value-nya misalkan 10 meters, 10 meters. Ini juga 10 meters. Oke. Nah, jadi perbedaan mereka ini adalah, ya teman-teman bisa lihat dari sini ya, dari sini ke sini, ini ke sini. Nah, itu bentuk berapa tuh? Bentuknya adalah setengah. Oke, perbedaan mereka adalah setengah dari wavelength. Nah, cara hitungnya gimana? Kita bisa pakai kalau setengah wavelength kan artinya kalau satu wavelength kan 360, kalau setengah berarti ya 180 degrees, oke, 180 derajat. Cara hitungnya gimana dapat 180 derajat itu? Berarti teman-teman bisa pakai jarak yang ditempuh sama mereka ini kan berarti 5 meters ya. 5 meters. Alright, 5 meter. Berarti kita bisa pakai rumus X per wavelength-nya berapa, total wavelength, dikali 360 degrees. Ini kalau kita pakai pendekatan wavelength. Sama tuh, X-nya 5 meter. Ya. Terus wavelength-nya 10 meter ya. Jadi setengah kali 360 ya, 180. Terus yang kedua, kita bisa pakai pendekatan period. Sebenarnya sama aja. Kalau period berarti waktu selisih waktu dari sini ke sini itu berapa detik. Oke. Dibagi total period mereka ya di salah satu wave, karena kan wave-nya sama period, jadi ya udah period salah satu gelombang aja dikali 360 derajat juga. Nanti akan dapat juga nilainya. Oke. Jadi ada dua pendekatan untuk menghitung itu. Nah, kebetulan di soal kita itu pakainya di sini sumbu X-nya adalah time. Kalau time maka we can use the period
for determine the phase difference of this case. Oke, kita bisa gunain periodnya. Caranya kayak tadi, kita pakai aja puncak ke puncak mereka. Alright, ini ada puncaknya, saya tandain di sini. Oke, harusnya teman-teman bisa lihat sih di layar. Ini juga puncaknya ada di sini. Tuh. Kemudian gelombang yang satunya itu dia di sini tuh. Saya kasih warna biru ini aja ya. Tuh. Dia terlambat ya, dia terlambat terbentuk. Ini terbentuk duluan bukit, ini terbentuknya setelah berapa detik kemudian ya. Nah, berapa detik kemudian kita cek dari sini ke sini ya, from here to here. Nah, nih itu time-nya berapa? Time-nya berapa? Berarti dari mana ini? Ya, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini tuh kalau tidak salah berarti ini tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti itu sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke. Sekitar 8 milisecond tentunya, karena unit di sini milisecond. Itu selisih poinnya. Tadi period mereka adalah kok 8 milisecond, sorry, 0,8 ya, 0.8 nanometers millisecond. Oke. Selisih wait, kok hitung salah. Kok malah hitung ini? Kan kita mau hitung selisihnya. Selisihnya kan yang kita tandain ini ya. Oke, error ya, sorry. Jadi hitung dari sini sampai sini ya. Jadi poinnya ada di sini. Tadi di sini adalah tepat di 0,8. Oke, ya udah kita hitung buat ini aja ya, 0,8 angkanya. Kemudian yang di sininya itu sekitar berarti berapa tuh? 1,1, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga ya. Jadi sekitar 1,8 ya, oke, 1,8. Jadi selisihnya 1 dari 0,8 ke 1,8, selisihnya 1 milisecond. Oke. Terus period mereka 3 milisecond ya. Kita bisa pakai formula yang tadi saya tulis di bawah sini ya. Berarti time selisihnya dibagi period dikali 3 and 60 degrees sama dengan selisihnya tadi adalah 1 milisecond. Periodnya 3 milisecond ya. Jadi 1 milisecond per 3 milisecond dikali 360 derajat. Oke, maka hasilnya milisecondnya kan hilang ya. Jadi 1/3. 1/3 dari 360 adalah 120 degrees. Oke, jawabannya itu. Simple kan? Sebenarnya simple. Ya, yang tawa-tawa aja ya. Kita lanjut yang D. Ada 2 gelombang. Nanti kalau nggak paham bisa datang ke saya ya. Saya ada di ruang 10 Princeton ini bagi anak-anak SMA Arus ya. Kalau teman-teman yang di luar SMA Arus, entahlah ya, semoga paham aja. Kemudian yang D, ada 2 gelombang bersuperposisi ya, superpose, the two waves superpose at P yang tadi berarti ya. Pertanyaannya adalah determine the resultant displacement at the time T. Tentukan resultan displacement itu pada sumbu Y-nya saat mereka 0,75 milisecond. Kita cek di poin 0,75. Tadi 8 tengah-tengah sini ya, berarti 0,75 tuh rada geser ke sini. Kok dicoret? Sorry, wait. Berarti rada di sini. Nah, jadi kita cek di sebelah sini nih. Ini saya kasih garis ya. Nah, ini tuh 0,75 milisecond. Nah, kita cek gelombang yang Y dulu ya. Y itu yang ini ya. Nah, Y itu ada di poin berapa ini? 4 katanya. Unitnya adalah 4 mikrometer. Saya tulis ya. 4 mikrometer. Yang bawah sini ada di 1 ya, nggak sampai 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Kitanya ada di tengah-tengah sini. Berarti 1 ya. Oke, 1 ya. 1 mikrometer. Ya tinggal di micrometers. Ini plus, ini minus. Karena kan dia di bawah nih. Yang bawah ini kan di bawah tuh ya.
di minus. Jadi kan kita harus cek amplitudenya plus or minus ya. Kalau kita jumlahkan ya nilainya 3 microsecond. Oke, so ini udah ada mikrometer, sorry. Jadi 3 mikrometer. Oke, tinggal dicek aja sih. Itu aja untuk nomor 1. I hope you can understand what I have explained ya. Semoga bisa dipahami. And then next to number 2. Ini theoretical by the way, kayaknya nggak ada hitungan. Ada diagram, ya intinya ini saya jelaskan aja langsung ya. Dia di set up to demonstrate two source interference using microwaves of wavelength lambda. Jadi ada dua sumber, ini source 1 and source 2. Kemudian source ini ya semacam gap, ini ada gap kecil, sumbernya adalah microwave. Transmitter itu yang mentransmisikan atau memancarkan. And then here we have microwave detector buat mendeteksi. Dia kata gini, dia bilang kalau detektor itu is moved from O in the direction of the arrow, and the signal detected decreases until the detector reaches the point X. Jadi dia ketika dinaikkan detektornya ke poin X, kita naikkan, katanya dia decrease, oke? Berarti tengah-tengah ini kan udah jelas dia akan full deteksi ya. Ketika di sini itu dia tidak ada terdeteksi. Ya. Terus ketika dia menjauh lagi, dia meningkat. Jadi kayak ini full yang terdeteksi gelombangnya, decrease menurun terus naik lagi. Berarti kita bisa simpulin bahwa ini itu first dark. Kita kan pakai bahasa dark walaupun dia ini bukan cahaya ya. Artinya tuh atau ya first minima kalau dalam bahasa lainnya, oke? Atau destructive interference, oke? We have many words for describe this phenomena, oke? Jadi first dark tengah-tengah sini. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang benar dari persamaan ini, oke? Yang jelas adalah semua ini sama dengannya itu wavelength, oke? Wavelength itu adalah kaitannya dengan path difference atau perbedaan jalur. Coba kita cek, oke? S1 menempuh jalur lebih pendek, oke, daripada S2. Nah, perbedaan itulah yang kita sebut sebagai lambdanya. Dan dia punya pola. Kalau for dark pattern untuk gelap, pola gelap, perbedaan jalur, selisih jalurnya itu, selisih jalur yang ditempuh S1 ke X dengan S2 ke X itu adalah kelipatan dari 0,5 lambda wavelength. Jadi 1,5 wavelength dan seterusnya, oke? Pokoknya kelipatan itu. Nah, karena dia first dark, maka pakainya yang 0,5. Karena first dark itu selalu di wavelength 0,5. Seharusnya saya sudah jelaskan di kelas ya. Intinya kalau supaya dia destruktif atau gelap atau tidak punya gelombang yang terdeteksi di satu poin, maka selisih jalur mereka harus 0,5 wavelength atau sekitar 180 degrees. Karena ketika 180 degrees dia akan ketemu kebalikan kayak gini tuh. Ini kan 180 degrees. Jadi trough in the first wave akan ketemu dengan crash in the second wave. Kalau trough ketemu crash, ya superpositionnya adalah zero, kayak no amplitude, ya tidak ada displacement yang terjadi di situ. Nah, gitu pun logikanya kita pakai buat ini, oke? Dan tadi apa tadi kita bahas? Oke. Oh ya, nah jadi intinya adalah first dark itu 0,5 atau setengah wavelength. Yang setengah wavelength itu cuman A and C. Sekarang kita cek. Wavelength tadi adalah perbedaan jalur. Perbedaan jalur saya sudah jelaskan adalah selisih antara jalur S1 ke X dan S2 ke X. Jadi jawabannya benar ini, S1 ke X, S2 ke X ya. Selisihnya ya. Lebih panjang kan S2 ya. Maka kita mulai dari S2 dulu. Kalau OX itu artinya O ke X. Itu bukan path different tapi Y ya. Simbol kita kemarin. Semacam jarak from the central of break to the next pattern ya. Ke pola-pola berikutnya. Itu Y. Jadi jawabannya benar adalah C, oke? Clear ya? Oke, next. Nah ini nih.
Ada coherent monochromatic lights. Monochromatic itu cahaya yang punya satu warna aja, like seperti red, blue, red laser. Kita sudah pernah praktek dengan laser ya. Dia memancarkan, illuminates two narrow parallel slits. Dipancarkan ke dua celah yang sangat sempit dan paralel ya, kayak gini ya bentukannya, celahnya sejajar, paralel itu atas bawah ya. And the interference pattern that results in observed on the screen some distance beyond the slit. Jadi terdapat pola interferensi. Kata dia, which change increases, mana perubahan yang dapat meningkatkan the separation, jarak antara pola gelapnya. Intinya itu supaya Y-nya itu makin besar ya, jadi gelap ke terang pusat makin lebar, artinya Y-nya supaya makin besar. Itu apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa cek rumusnya dulu ya. Untuk general equation kita pakai yang, jangan pakai yang dark, pakai yang bright juga boleh karena sama aja rumusnya. Rumusnya adalah Y divided by L equals to apa sih, saya lupa, N lambda per D. Oke. Ya kalau tidak salah itu. Enggak salah kok, ini rumusnya, oke, equationnya. Nah, ya udah, supaya ini bisa meningkat, kita kasih tanda panah ya, ini supaya increase, maka ya ini harus increase. Oke, ini harus increase karena ini kalau kita pindahkan dia di kanan ya, karena harus increase, ini harus decrease. Saya sudah kasih tanda panah tuh. Jadi supaya dia decrease, maka monochromatic kita mulai dari A ya, using monochromatic like higher frequency. Higher frequency means artinya wavelengthnya lower. Kita harus wavelengthnya higher ya, jadi bukan. Oke, higher frequency itu lower wavelength. Kemudian using monochromatic like of longer wavelength. Ya udah, longer wavelength, ya udah ini sama kayak ini ya, ngapain juga, berarti salah. Decreasing the distance between the screen and the slit. The screen and the slit itu artinya L. Kita decreasing, kita harus increasing dia ya, distance between the screen and the slit. Ya, kita harus naikin dia ya, bukan decreasing dia. Nah, kemudian D, increasing the distance between the slit. Increasing the distance between the slit. Higher wavelength, dark lines. Increasing, ini kita naikkan, harusnya kita turunkan ya. Macam gak ada jawaban nih. Higher, perasaan kemarin ada ya. Wait. Increasing the distance between, berarti ini increasingnya itu distance between the slit, itu D, kita naikkan. Sedangkan supaya I-nya besar, D-nya harus kecil, oke? Turun, berarti increasing. Itu salah. Berarti yang C tadi, decreasing, menurunkan between the screen, ini juga salah ya. Kita sudah praktek, kalau layar dengan celah semakin dekat, waktu di fraksi kemarin ya, sama aja kan konsepnya. Kalau layar dengan celah semakin dekat, maka polanya akan semakin rapat. Oke, maka ini salah. Yang B itu using monochromatic light of a longer wavelength. Wavelengthnya lebih pendek. Salah juga. Lah, nggak ada jawaban yang benar kah? Using the monochromatic light of higher frequency. Higher frequency itu berarti wavelengthnya lower. Kok saya mikirnya ini lower, longer itu lebih panjang ya. Sorry, longer itu lebih panjang. Astagfirullah. Maafkan saya ya. Jadi jawabannya B ya, sorry. Saya malah mikirnya tadi lower, sorry. Jadi longer wavelength itu artinya cahayanya lebih panjang. Ya benar, kita harus increase this wavelength supaya nanti Y-nya juga increase, oke? It's okay ya. Kesalahan berpikir, kesalahan membaca, kesalahan mentranslate ya. Kita lanjut ya ke yang nomor berikutnya. When the light from the two lamps fall on the screen, no interference pattern can be obtained. So why is this? Oke. Yang pertama,
The lamps are not point sources. Lampu itu bukan titik, sumber titik. Tidak masalah dia bukan titik, yang penting dia sumber cahaya. Jadi ini bukan. Maksud titik itu kayak cahayanya harus titik kah? Ya enggak juga. Ngapain juga dia harus titik? Dia lampu biasa juga bisa kok. Oke. And B, the lamps emit the light difference amplitude. Ini nggak ada ngaruhnya dengan itu ya. Amplitude hanya ngaruh pada intensity, terang atau gelapnya, oke? Bukan terhadap polanya. Ini the light from the lamp is not coherent. Nah, ini yang paling masuk akal, tidak koheren sehingga polanya acak. Acak itu ada kemungkinan tidak ada pola interferensi yang terjadi. Oke, kalau light warna apapun cahaya itu bisa ya, asalkan dia cahaya, oke? Ya, asalkan dia gelombang. Jadi jawaban yang benar adalah C, oke? It's not coherent, karena interference pattern itu akan lebih visible if we use the coherent waves. Okay, next, the last questions in the interference blah 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 blah. What is synchrotron? Di sini by the way dia white light source ya. Apa yang terlihat gitu ya. Kalau kita kemarin kan kita diffraksi apapun itu kan pakai sumbernya yang berwarna merah ya. Nah, sekarang kalau dia putih, oke, teman-teman harus ingat bahwa white light, cahaya putih itu mengandung semua jenis frekuensi, mulai dari merah, kuning, hijau, biru, ungu, kuning, biru, ungu, ya semuanya bercampur jadi satu di sini. Jadi ketika dia terpental ke sini, ingat, teman-teman harus ingat ini. Coba, kalau wavelength-nya tinggi, Y-nya tinggi, artinya wavelength tinggi itu merah. Jadi red itu wavelength-nya tinggi, oke, wavelength-nya tinggi. Maka Y-nya juga akan higher. Jadi ketika ada kandungan merah di sini terinterference, dia akan mental jauh di sini, anggap merah di sini. Tapi kalau ungu lebih pendek, dia akan mental lebih pendek di sini. Jadi jarak tengahnya, jadi ini purple, ini red. Oke? Jadi mereka terpencar-pencar ternyata. Oke? Jadi pola terang di sini punya variasi warna. Kalau dia cahaya putih ya, logikanya kayak tadi, teman-teman juga sudah melakukan kemarin grating diffraction, saya kira grating diffraction dari white light juga kayak demikian kan ya, semuanya jadi terdispersi karena setiap wavelength yang ada di sini itu menempuh jalur yang berbeda-beda. Oke, sesuai dengan formula kita gunain. Jadi akan ada di tengah-tengahnya tetap sentralnya tetap terang ya, central fringe-nya atau kisi pola tengahnya tetap white. Itu pasti, karena apapun warnanya, tengah-tengah itu ibaratnya tuh merah, ya tengah-tengah merah kan merah juga tuh, ungu tengah-tengah ungu merah, ungu juga. Jadi mereka semua berkumpul di sini, hijau berkumpul di sini jadi putih kembali dong. Logikanya kan gitu. Mohon maaf kalau saya kecepatan ya. Nah, jadi tengah-tengahnya tetap white, ya putih. Dan berikutnya, ya dia akan menghasilkan fringes, colored fringes. Ya, pola-pola yang berwarna, tapi warnanya nggak sejelas yang grating ya, karena grating itu kan kisinya banyak banget, jadi warnanya clear. Kalau ini nggak begitu, oke. Nanti akan ada kalau dia redup, kalau untuk double slit gitu, oke. Saya kira itu aja. So the answer is D. Okay, next video I will explain about the homework 1 tentang interference. Habis itu kita baru bahas video-video yang lain supaya bantu teman-teman buat belajar, oke? I hope this video can help you to study physics, and you have to remember that physics is easy. Not exactly, but teman-teman harus mikir itu dulu ya supaya bisa belajar dengan bahagia, oke? Thank you. Salam Lestari.